Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi probabilitas non-parametrik statistik. Dan dalam menyusun materi presentasi ini, saya ditemani oleh teman saya Hilmi Kurnia dengan NIM 534210444. Dan saya sendiri Raihan Kolbin dengan NIM 534210588. Saya akan mulai dengan definisi dari statistik non-parametrik. Jadi, statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhananya, uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Dan ini yang membuat kadang statistik non-parametrik ini disebut juga sebagai metode bebas distribusi. Dan dari distribusi bebas ini dapat kita lihat di sini saya membaginya menjadi 6 uji, yaitu Sine-Rank Test, dan yang kedua adalah Wilcoxon-Ransom Test, yang ketiga uji Kruskal-Wallis Test, yang keempat Rand Test, yang kelima Tolerance Limit, dan yang keenam adalah Rank Correlation Coefficient. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Sine-Rank Test. Wilcoxon Sine-Rank Test adalah uji non-parametrik untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval. Tetapi distribusi tidak normal. Uji Wilcoxon Sine-Rank Test merupakan uji alternatif dari uji pairing test atau t-paired apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal juga dengan istilah v-pair test. Sine-Rank Test atau Wilcoxon Sine-Rank Test adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan, berskala ordinal atau interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon Sine-Rank Test merupakan uji alternatif dari uji pairing t-test atau t-paired. Apabila tidak memenuhi asumsi normalitas, uji ini dikenal juga dengan istilah Wilcoxon match pair test. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh tabel dari Wilcoxon Sine-Rank Test. Jadi yang membedakan Sine-Rank Test ini dia memiliki dua jenis variabel yang dapat dilihat dari tabel ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sendiri itu di sini dapat kita lihat adalah pre-test dan post-test, yang dimana itu adalah sebelum dan sesudah tes. Dan variabel terikatnya adalah nilai ujiannya. Jadi bisa dikatakan di sini pre-testnya itu variabel terikat dari variabel bebas sebelum tes atau pre-test adalah dari sampel A adalah 67, dan untuk sesudah tes untuk sampel A adalah 75, dan seterusnya. Yang kedua adalah uji Wilcoxon Ransom Test. Jadi ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok bebas atau independen. Nah, dan ini yang salah satu yang membedakan uji Ransom Test dengan uji Wilcoxon Sine-Rank Test yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok berpasangan atau related. Jadi jika dianalogikan dengan uji parametris, uji Wilcoxon Ransom Test identik dengan uji independen t-test, sedangkan uji Wilcoxon Sine-Rank Test identik dengan uji t-paired. Berikut ini adalah contoh tabel dari uji Wilcoxon. Dan di sini ada cara membaca tabel Wilcoxon itu adalah yang pertama kita harus menentukan nilai dari N1 dan N2-nya. Yang kedua adalah tentukan nilai probabilitas, misalnya 0,05. Yang ketiga adalah cari nilai Wilcoxon table atau W table pada N1 dan N2 serta pada tingkat probabilitas yang seperti yang contoh yang sudah saya bilang tadi, yaitu 0,05. Bandingkan nilai W hitung, dan yang terakhir adalah apabila nilai W hitungnya itu lebih kecil dari W tabelnya, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna atau signifikan antara dua kelompok yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Yang ketiga adalah uji Kruskal-Wallis.
Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Umumnya, uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis H atau H-test. Jadi di sini saya memberikan contoh dari uji Kruskal-Wallis, yaitu adalah peneliti mengamati massa berat daging sapi potong yang diberikan pakan berbeda selama 60 hari. Jadi sapi pertama diberi pakan rumput-rumputan hijau, dan sapi kedua diberikan pakan fermentasi daun, dan sapi ketiga diberikan pakan premix A atau suplemen. Jadi sebenarnya untuk uji ini digunakan yaitu one way ANOVA. Namun terdapat perbedaan atau distribusinya itu berjalan tidak normal. Jadi untuk alternatifnya digunakanlah uji Kruskal-Wallis sebagai alternatif dari one way ANOVA untuk kasus di mana masing-masing populasi tidak berdistribusi normal atau asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Rantes. Rantes atau uji RAN sangat dikenal dalam uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Padahal sebenarnya rantes adalah uji acakan atau suatu metode untuk melihat apakah suatu data diambil secara acak atau tidak. Maka sering disebut one sample rantes of randomness. Rantes sering digunakan untuk uji autokorelasi, sehingga akhirnya malah lebih populer pada uji tersebut. Meskipun sebenarnya uji ini berkembang dari statistik non-parametrik. Berikut terdapat contoh data. Ada 15 wali murid yang diberikan pertanyaan atau kuesioner tentang vaksinasi dan pembelajaran tatap muka. Skor hasil jawaban diberikan seperti tabel di samping dan mempunyai median sebesar 16. Wali 1 karena mempunyai skor 20 di atas 16, maka diberikan tanda 1. Demikian juga wali murid 2. Tetapi wali murid 3 mempunyai skor 15 atau di bawah 16, sehingga diberikan tanda 0. Demikian juga wali murid 4. Demikian seterusnya. Berdasarkan kolom tanda, maka kita bisa menghitung jumlah runs, yaitu 1 untuk wali murid 1 dan 2. Karena wali murid 3 adalah 0 atau berubah tanda dari 1, maka muncul runs baru, sehingga total runs menjadi 2. Wali murid 5 dan 6 muncul 1 runs lagi, sehingga menjadi 3. Sedemikian seterusnya. Totalnya ada 9 runs. Kemudian selanjutnya ada tolerance limit. Tolerance limit adalah nilai atas dan bawah dalam suatu distribusi data. Dalam batas ini terletak sebagian hasil pengukuran dengan probabilitas kepercayaan tertentu. Kedua nilai batas dihitung dari parameter distribusi. Dalam kurung, misal nilai rata dari pengukuran D min dan D maksimal, dan deviasi standarnya menggunakan nilai K. Lanjut, rank correlation coefficient. Korelasi rank Spearman atau yang biasanya disebut dengan Spearman rank correlation coefficient merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal atau berbentuk ranking, atau kedua variabel adalah kuantitatif namun kondisi normal tidak terpenuhi.
Statistik non-parametrik mengasumsikan statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Berikut terdapat rumus dari rank correlation coefficient. Rumus korelasi Spearman rank adalah RS sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N pangkat 2 min 1, di mana RS yaitu nilai korelasi Spearman rank dan sigma merupakan angka konstan, D pangkat 2 merupakan selisih ranking, dan yang terakhir ada N jumlah data.